Di awal cerita kita diperlihatkan oleh Sylvie yang baru sadar dan ternyata si Sylvie ini masih di atas langit yang terlempar karena ledakan mana guys. Setelah terbang berhari-hari, rambut Sylvie berubah menjadi putih dan terjatuh tepat di atas monster babi yang mengamuk di dalam istana. Dan setelah tersadar, si Sylvie ini ternyata berada di kerajaan Asura. Tuan Putri pun bertanya dari manakah asal Sylvie sebenarnya. Si Sylvie menjawab kalau dia tuh berasal dari desa Buena, daerah Vitoa. Tuan Putri pun menjelaskan kalau daerah Vitoa sudah rata dengan tanah karena ledakan mana dan mustahil untuk mencari keluarganya bahkan kawan-kawannya. Tuan Putri menjelaskan kalau si Sylvie akan dikenakan hukuman karena masuk istana tanpa izin dan jalan satu-satunya adalah menjadi pengawal Tuan Putri serta merubah nama dan tampilan agar terhindar dari hukuman tersebut. Akhirnya setujulah si Sylvie dengan saran Tuan Putri dan merubah namanya menjadi Fitz. Di hari pertama menjadi pengawal, si Sylvie ini tampak ngantuk dan malah membuat masalah dengan menyenggol para tamu yang ada di sana. Kemudian si Tuan Putri Ariel langsung bernyanyi dan menyelamatkan Sylvie dari perhatian semua orang. Di pagi hari datanglah Tuan Philip atau ayahnya Luke menjelaskan ke Tuan Putri kalau persiapan penggulingan kakaknya sudah siap. Dan persiapan prajurit itu terdiri dari laskar kesatria, laskar penyihir, laskar penjaga istana, dan laskar penjaga kota. Dan para prajurit itu tinggal menunggu komando dari Tuan Putri untuk menggulingkan kakaknya yang jahat. Kemudian si Sylvie bertanya kepada Tuan Putri apakah keluarga dan teman-temannya sudah ketemu. Tuan Putri pun menjawab kalau keluarga dan teman-temannya itu terhempas ke seluruh penjuru dunia. Dan dia tidak bisa berbuat banyak karena belum menjadi ratu. Tuan Putri pun menyarankan kepada Sylvie untuk tidur di kamarnya malam ini karena beberapa hari ini Sylvie ini terus-terusan bermimpi buruk guys. Tin kemudian berpindah ke kakaknya Tuan Putri yang sudah mengetahui rencana penggulingan terhadap dirinya dan menyerahkan urusan ini kepada tangan kanannya yaitu si botak petualang bernama Darius. Setelah si Sylvie tidur di kamar Tuan Putri, si Sylvie ini menyadari kalau ada pembunuh dan terjadilah baku hantam. Dan di situ kita tahu kalau si pembunuh adalah budak yang diutus oleh om-om botak petualang tadi. Dan setelah pertarungan sengit, tibalah saat di mana si Sylvie ini terpojok bersama dengan Tuan Putri. Dan sebelum Sylvie ditusuk, tangan Sylvie ini memukul perut pembunuh dan akhirnya nyawa Tuan Putri pun selamat dan Sylvie pun pingsan. Nah di pagi harinya si Philip melaporkan kalau si pembunuh adalah pembunuh terkenal yang dinamai Gagak Mata Malam. Sudah banyak bangsawan yang telah menjadi korbannya. Si Philip menjelaskan kalau dalangnya ada dalam kerajaan ini. Dan si Philip juga menyarankan agar Tuan Putri keluar dari negeri ini dengan dalih belajar ke luar negeri. Setelah Tuan Putri menerima kalau dia akan keluar negeri, Tuan Putri pun membahas tugas Sylvie serta meminta maaf karena telah membohongi Sylvie soal hukuman masuk di kerajaan tanpa izin dan memanfaatkan Sylvie untuk menjadi pengawalnya serta tidak mencari keluarganya dan temannya yang hilang. Si Sylvie pun menolak dan mau menjaga Tuan Putri dengan sukarela karena Tuan Putri menganggap Sylvie sebagai temannya. Setelah semua itu terjadi, Tuan Putri pun berjanji akan menjadi penguasa kerajaan Asura. Setelah itu Sin pun berpindah ke Rudeus yang sedang dalam perjalanan. Di dalam kereta dia bertemu dengan petualang dan petualang itu bernama Suzune dan Sarah. Bertanyalah si Suzune dengan Rudeus mau kemanakah dia. Karena perasaan Rudeus belum stabil alias habis ditinggal Eris, Rudeus pun menjawab apakah saya harus menjawab pertanyaannya. Si Sarah pun langsung marah karena Rudeus tidak sopan terhadap Suzune. Dan Rudeus pun menjawab kalau dia pergi ke wilayah utara untuk mencari ibunya yang hilang akibat ledakan mana. Mendengar itu, semua seisi kereta merasa kasihan terhadap Rudeus. Karena Suzune kasihan dengan Rudeus, akhirnya dia memberitahu informasi kalau di negeri itu mayoritas orangnya miskin-miskin. Tetapi sebagian ada yang dijuluki tiga negeri sihir, yaitu negeri yang lebih
lebih makmur dari negara lain. Yang pertama adalah kerajaan Ranoa yang sangat ketat akan pendidikan sihir, dan yang kedua Kesultanan Neris yang sangat menekuni pembuatan alat sihir. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Basherat yang giat meneliti teknik sihir. Dan ketiga negeri itu bersatu dan bekerja sama untuk memajukan ilmu sihir. Akhirnya sampailah Rudeus ke kota dan langsung menyewa penginapan selama sebulan. Setelah itu Rudeus langsung ke guild petualang dan membubarkan partian yang dibuat dulu bersama Eris dan juga Ruijerd. Setelah mengambil misi yang cukup sulit, pihak guild ini tidak membolehkannya karena Rudeus ini hanya sendirian, guys. Setelah itu datanglah partian Suzune dan menyarankan Rudeus untuk menyelesaikan misi bersamanya. Rudeus pun akhirnya setuju dan keesokan harinya mereka pun berangkat dari gerbang utara. Di tengah-tengah perjalanan saling memperkenalkan dirilah mereka semua. Dan saat tiba giliran Sarah, dia tuh memperingati Rudeus jangan sampai menjadi beban tim dan mati konyol di dalam turret. Setelah sampai di dekat lokasi misi, rapatlah mereka dan Rudeus ini mendapatkan bagian garda belakang, guys, yang tugasnya ini hanya memperlambat monster. Si Rudeus menyarankan untuk meminta pekerjaan yang lebih berat dan malah dibantah habis-habisan oleh Sarah. Akan tetapi si Rudeus ini hanya bisa pasrah. Akhirnya sampailah mereka ke lokasi misi dan bertarunglah mereka sesuai arahan Suzune. Setelah monster itu dikira kalah, lah kok ternyata banyak monster berdatangan dari arah yang tak terduga. Di saat partian Suzune terpojok, majulah Rudeus dan mengeluarkan sihir api. Setelah mereka membereskan semua monster itu, bersiaplah mereka untuk pulang. Si Sarah meminta maaf atas kelancangannya selama ini. Setelah mereka pulang ke kantor Serikat Petualang, terlihatlah para petualang lain yang tidak senang melihat Rudeus dan kawan-kawan membawa buruan yang banyak. Setelah menyetor hasil buruannya, si Suzune akhirnya mentraktir semua orang yang ada di sana dan bersoraklah mereka semua. Kemudian kembalilah Rudeus ke kamarnya sambil mencium celana dalam Roxy dan menyadari kalau sebenarnya dia tidak sendiri. Dan masih banyak teman-temannya yang tidak mengkhianatinya walaupun tempat mereka berbeda. Akhirnya Rudeus membakar rambut Eris yang dia bawa setelah ditinggalkan Eris. 1 bulan pun berlalu, si Rudeus pun sudah mulai bersemangat serta melatih badannya agar terlihat maco, serta menyusun rencana agar di daerah itu namanya terkenal dan supaya ibunya Rudeus dapat dengan mudah menemukannya. Kemudian Rudeus pun pergi ke Serikat Petualang dan bertemulah dia dengan pria yang mengambil misi sulit, yaitu membunuh kadal bernama Snowdrake. Setelah orang itu pergi dari Rudeus, akhirnya Rudeus mengambil misi kemanusiaan, yaitu membersihkan alun-alun kota dari salju, serta membantu orang-orang yang kesulitan agar namanya lebih dikenal di kota itu. Setelah membersihkan alun-alun, dihadanglah si Rudeus oleh si Sarah, dan si Sarah ini mengajak Rudeus untuk menyelesaikan misi A, yaitu mengambil sisik kadal Snowdrake. Setelah menyetujui itu, Rudeus pun berangkat dengan mereka. Di dalam lokasi, di tengah-tengah misi, tiba-tiba muncullah gerombolan Snowdrake dari celah lubang. Bertarunglah mereka dengan Snowdrake. Di tengah-tengah pertarungan, datanglah partian lain dan langsung menghabisi Snowdrake itu. Setelah pertarungan ini usai, tiba-tiba saja ketua kelompok lain langsung memukul Timothy yang sedang berterima kasih. Setelah terjadi kesalahpahaman, si Rudeus berusaha menjelaskan kalau misi mereka berbeda. Misi Rudeus mengambil sisik Snowdrake, sedangkan misi orang itu menghabisi Snowdrake. Dan akhirnya mereka berdamai dan meminta maaf. Setelah pulang dari lokasi itu, akhirnya mereka merayakan kemenangan mereka.
Di tengah-tengah pesta, kelihatannya si Sarah sudah mulai menaruh rasa kepada Rudeus nih guys. Dan datanglah Sol, ketua party yang ditemui Dugua tadi, serta meminta maaf dan berkata kalau dirinya tidak suka dengan senyuman palsu Rudeus. Karena si Sol ini sangat jengkel dan tahu kalau Rudeus suka menjalankan misi tanpa meminta imbalan untuk memperluas namanya. Setelah beberapa hari, Rudeus pun menyendiri dan datanglah partian Suzune dengan wajah sedih dan Rudeus pun bertanya apakah yang terjadi. Suzune pun menjawab kalau si Mimir dan si Sarah telah mati di tengah-tengah misi. Si Mimir sudah jelas mati, sedangkan si Sarah terpisah dengan partian mereka karena badai salju. Setelah mendengar itu, si Rudeus pun berpamit pulang tanpa berkata-kata. Dan ternyata si Rudeus pengen menolong Sarah dan mencari mayatnya Mimir tanpa sepengetahuan Suzune. Sesampai di lokasi, si Rudeus ini terus menghajar Snow Buffalo sambil mengingat perkataan Sol tadi siang. Kalau si Rudeus menolong orang itu hanya setengah-setengah. Dan dia terus berpikir apa tujuan dia menolong orang lain. Sampailah Rudeus ke tempat tumpukan tulang belulang dan mendapati tengkorak kepala Mimir. Setelah mengemas tengkorak itu, akhirnya si Rudeus membakar tumpukan tulang itu. Dan tiba-tiba si Rudeus menyadari kalau ada monster aneh yang mengurung Sarah. Ternyata itu adalah monster pohon yang dapat mengeluarkan elemen es. Setelah itu, Rudeus menolong Sarah dan kabur dari jeratan monster pohon itu. Dan si Rudeus membawa Sarah ke sebuah gua untuk mengeringkan pakaian dan menyembuhkannya dengan sihir. Setelah hendak kembali ke kota, Sarah pun berterima kasih dan senang kalau Rudeus itu menolongnya. Setelah sampai di gerbang kota, bertemulah Rudeus dengan Kontra Aro alias partian Suzune. Berterima kasihlah mereka karena telah menolong Sarah dan juga membawa tengkorak Mimir. Mereka pun sangat berhutang budi dengan Rudeus, akan tetapi malah Rudeuslah yang merasa tertolong dari keterpurukan. Setelah kejadian itu, si Rudeus ini makin sering berpetualang dengan Kontra Aro dan menyadari kalau si Sarah makin dekat dengan dirinya. Setelah bercerita masa lalu mereka, si Sarah pun mengajak Rudeus berbelanja belati dengan kata lain kencan. Nah, keesokan harinya berkencanlah Rudeus dengan si Sarah. Setelah seharian berkencan, di malam hari si Sarah dan Rudeus ini nongki di kafe. Dan si Sarah mengajak Rudeus ke kamarnya untuk melakukan ritual pengecasan. Oh my god! Wow! Di tengah-tengah pengecasan, si Rudeus ini menyadari kalau jagoannya ternyata tidak bisa berdiri atau kata lain impoten. Setelah Sarah tahu kalau jagoan Rudeus tidak bisa berdiri, akhirnya Sarah meninggalkannya. Dan akhirnya Rudeus kembali stres dan minum-minumlah di kafe. Di sana lah kok si Sol malah datang mengejek-ngejek Rudeus. Tanpa pikir panjang, si Rudeus ini menghajarnya dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Setelah si Sol dipukuli oleh Rudeus, akhirnya Sol menyuruh Rudeus menceritakan apa yang terjadi. Setelah Rudeus menceritakan kalau jagoannya tidak bisa berdiri dan dirinya ditinggalkan gara-gara itu, dan juga menceritakan kalau dulu habis mengecas dengan gadis bernama Iris, pagi harinya malah ditinggal, si Sol pun berkata kalau Rudeus mungkin kurang mantap goyangannya. Si Sol bersedia menolongnya dari penyakit tersebut. Dan akhirnya dibawalah Rudeus ke tempat markas pengecasan dan disewalah wanita pengecas untuk menyembuhkan jagoannya. Lah kok baru beberapa menit keluarlah Rudeus dengan wanita itu. Dan si wanita itu berkata kalau sebenarnya Rudeus ini terkena penyakit trauma terhadap wanita. Ya kita tahulah kalau si Rudeus ini sudah berpisah dengan Roxy, berpisah dengan Sylvie. Dan yang paling sakit tuh habis mengecas Iris malah ditinggalin Iris guys. Setelah semalaman minum-minum dengan si Sol, akhirnya Rudeus berjalan pulang. Di tengah-tengah perjalanan, si Sol ini menyarankan Rudeus untuk menemui Sarah lagi dan berbicara empat mata. Lah kok si Rudeus malah menjelek-jelekan Sarah, dan apesnya ternyata di belakang Rudeus itu ada orangnya guys. Goblok! Tanpa berpikir panjang, si Sarah ini langsung mendatanginya dan si Sarah berkata kepada Rudeus untuk tidak menampakkan diri lagi di hadapannya.
Setelah itu Rudeus pun putus asa dan memegang belati yang ditinggalkan Sarah dan ingin bunuh diri. Sontak ditendanglah belati itu oleh si Sol dan si Sol menyarankan Rudeus untuk mengejarnya dan meminta maaf. Akan tetapi Rudeus sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi. Akhirnya si Sol pun mengajak Rudeus untuk pergi ke Kesultanan Neris. Setelah Rudeus menyetujuinya, berangkatlah mereka ke Kesultanan Neris. Di tengah-tengah perjalanan diseranglah mereka dengan kawanan monster. Setelah mengalahkan kawanan monster itu, ternyata datang monster yang lebih kuat, yaitu naga merah. Setelah semuanya terpojok, akhirnya Rudeus maju dan berhasil mengalahkan monster naga itu. Di sana terlihat semua orang mengakui kekuatan Rudeus. Singkat cerita, sampailah mereka di kota. Di sana Sol menawari Rudeus untuk masuk ke partian mereka. Akan tetapi si Rudeus ini menolak dan pengen melanjutkan misi, yaitu membuat namanya terkenal agar ibunya tahu keberadaan Rudeus. Setelah beberapa hari, Rudeus pun makan di kafe dan datanglah wanita yang tak asing wajahnya. Yah, siapa lagi kalau bukan Elinalise, teman lama ayah Rudeus, sekaligus teman Roxy yang mengecas beberapa pria saat di benua iblis dulu. Di sana si Elinalise mengenalkan diri kepada Rudeus kalau dia adalah teman partian ayahnya dulu, serta temannya Roxy. Mendengar nama Roxy, si Rudeus ini langsung bersemangat dan menyimak dengan baik. Elinalise memberi kabar gembira kalau ibunya terletak di labirin rapan benua Begarit. Elinalise memberitahu Rudeus kalau Roxy pergi menemui ayahnya Rudeus di benua Milis dan mengajaknya mencari ibunya di benua Begarit. Akhirnya Rudeus pun lega mendengar itu semua. Hari-hari pun mulai berlalu dan si Rudeus pun tahu kalau ternyata si Elinalise ini adalah pelacur tulen. Dengan kata lain, wanita yang terkena kutukan yang harus ngecas setiap hari. Setelah setiap malam mendengar desahan manja, betapa kagetnya si Rudeus di pagi harinya. Lah, ternyata si Rudeus ini bertemu Sol yang telah mengecas semalaman bersama dengan Elinalise. Si Rudeus pun terlihat tidak peduli, padahal di dalam hati sakitnya sampai ke ulu hati. Hari-hari pun mulai berlalu. Saat di kamar, masuklah Elinalise ke kamar Rudeus sambil memberikan surat dari Akademi Sihir Ranoa. Dan isi dalam suratnya adalah menyuruh Rudeus untuk bersekolah ke Akademi Sihir Ranoa sebagai murid khusus. Karena pihak sekolah tahu kalau si Rudeus ini adalah murid penyihir air tingkat raja, yaitu siapa lagi kalau bukan Roxy, guys. Setelah meminta saran dari seseorang bagaimanakah sekolah sihir itu, akhirnya Rudeus memutuskan untuk tidak jadi ke sekolah sihir itu. Setelah Rudeus tidur, akhirnya bertemulah Rudeus dengan Dewa Manusia setelah 2 tahun lamanya. Dan Dewa Manusia menyarankan Rudeus untuk bersekolah di Akademi Sihir Ranoa, mengingat kondisinya yang lagi begitu. Sihir tidak nambah, ilmu pedang tidak nambah, bahkan kuntainya pun tidak bisa berdiri. Ya, hanya fisiknya saja yang bertambah kekar. Mendengar saran dari Dewa Manusia kalau bersekolah di sana dapat menyembuhkan jagoannya, Rudeus pun setuju untuk bersekolah di sana. Keesokan harinya, Rudeus pun berpamitan dengan Sol dan kawan-kawan. Dan berangkatlah Rudeus ditemani dengan Elinalise ke Akademi Sihir Ranoa. Singkat cerita, sampailah Rudeus ke kerajaan Ranoa dan masuklah Rudeus ke sekolah sihir Ranoa dan langsung mencari Pak Genius alias wakil kepala sekolah di sana. Setelah bertemu dengan Pak Genius, si Rudeus ini diajak berkeliling dan dites seberapa jago ia tuh menggunakan sihir. Setelah sampai ke ruangan pelatihan, diteslah kemampuan sihir dan tebak coba siapa yang ngetes Rudeus. Yah, ternyata yang ngetes Rudeus adalah teman kecil Rudeus sewaktu di desa, yaitu Silpi, guys. Karena Silpi juga menggunakan sihir tanpa rapal, mulailah duel di antara mereka. Silpi pun mengeluarkan sihir air. Di sana Rudeus membatalkan sihirnya dengan anti sihir dan menyerangnya dengan sihir batu. Ya, baru sekali serang si Silpi ini langsung tumbang. Dan akhirnya si Rudeus dan Elinalise diterima di Akademi Sihir Ranoa.
Keesokan harinya tibalah hari penyambutan siswa baru dan naiklah Tuan Putri Ariel sebagai ketua OSIS dan berpidato kalau di sekolah sihir harus saling menghargai walau berbeda ras dan jangan saling mengganggu antar siswa. Setelah itu masuklah Rudeus ke dalam kelas dan kita tahu kalau di dalam kelas ada si Zanoba, yaitu orang yang menolong Rudeus dari penjara bawah tanah. Dan di sana ada si Linnea dari suku Dondia, yaitu kakak dari Minitona atau anak dari Gis. Dan ada juga Cliff Grimor, yaitu penyihir jenius. Setelah berbincang-bincang dengan Cliff, ternyata si Cliff ini kenal dengan Eris, guys. Setelah Rudeus berkenalan dengan teman-teman di kelasnya, Rudeus pun jalan-jalan dan melihat sekeliling sekolah. Sesampainya di perpustakaan, di jalan dia tuh bertemu dengan Fierce atau si Silpy. Si Rudeus bercerita dengan Silpy kalau dirinya itu terhempas ke benua iblis dan butuh 3 tahun untuk pulang ke kampung halamannya. Dan Rudeus pun bercerita kalau dia belum menemukan teman kecilnya, yaitu Silpy. Padahal Silpy itu ada di depannya, guys. Setelah dari perpustakaan, makan sianglah si Rudeus dengan si Zanoba dan datanglah si Luke atau pengawal Tuan Putri, dan di situ kita tahu kalau nama lengkapnya adalah Luke Notos Grerat, yaitu satu garis keturunan keluarga dengan Rudeus. Si Zanoba menceritakan kalau si Tuan Putri Ariel itu lari dari kerajaan dengan dalih belajar ke luar negeri. Setelah seharian baca buku, Rudeus pun pulang ke asramanya. Dan di tengah perjalanan ternyata celana dalam jatuh dari atas langit. Dan salah satu murid cewek di akademi itu melihatnya dan langsung berteriak ada pencuri celana dalam. Setelah berteriak, datanglah semua murid cewek di asrama itu dan datang juga si gorila cewek di sana. Dan terlihat kalau semua murid perempuan tidak suka dengan Rudeus. Setelah si murid gorila itu ingin membawanya, datanglah si Silpy dan menolong Rudeus dari kesalahpahaman itu. Hari demi hari di Akademi Sihir pun dilalui dengan santai oleh Rudeus. Dan dia sadar kalau dirinya semakin dekat dengan Fierce atau Silpy dan merasa aneh ketika bertemu dengan Silpy. Maksudnya si Rudeus ini seperti ada rasa terhadap Silpy gitu, guys. Padahal si Rudeus ini menganggap Silpy sebagai laki-laki. Singkat cerita, si Zanoba berlatih dengan Rudeus, yaitu latihan sihir tanpa rapal. Sampai Zanoba kelelahan dan belum berhasil mencoba menggunakan sihir tanpa rapal tersebut. Rudeus pun menyuruhnya untuk memahat dan hasilnya sama saja karena kekuatan tangan dari Zanoba ini sangatlah besar. Setelah Rudeus menceritakan keadaan Zanoba kepada Silpy, akhirnya si Silpy menyarankan untuk mencari budak yang kelak bisa membantu Zanoba. Akhirnya pergilah mereka ke pasar budak dan ditemani oleh Silpy. Di pasar budak, si Silpy ini menyarankan Rudeus untuk mencari budak dari ras dwarf yang masih berumur 5 tahun. Setelah mendapatkan budak anak kecil yang dia inginkan, si Rudeus dan Zanoba ini merawatnya serta menamainya. Di sana si Rudeus menamainya dengan Juliet. Setelah itu ia pun mulai mengajarkannya belajar membaca dan sihir tanpa rapal. Sebulan pun berlalu, kita diperlihatkan Silpy yang makin hari makin kepikiran Rudeus dan si Zanoba dan Juliet yang semakin hari semakin pandai menggunakan sihir tanpa rapal. Sampai suatu ketika, si Rudeus menanyakan kepada Zanoba di mana patung Roxy yang dulu dia punya. Dengan keringat dingin, si Zanoba ini memperlihatkan patung itu dan ternyata patung itu sudah hancur berkeping-keping. Setelah itu, si Rudeus ini sangat geram dan marah karena menganggap Zanoba melecehkan Roxy. Si Zanoba pun menjelaskan kepada Rudeus dengan keringat dingin kalau di tahun pertama dia tuh pernah berduel dengan Linnea, sehingga membuat patung itu hancur berantakan. Mendengar cerita itu dari Zanoba, akhirnya Rudeus mengeluarkan ekspresi yang sangat mengerikan dan langsung mendatangi Linnea untuk memberi pelajaran kepadanya. Setelah Rudeus mengalahkan dengan mudah, dibawalah mereka ke kamar Rudeus dan menanyakan kenapa mereka menghancurkan patung itu. Dan akhirnya saling menyalahkan si Linnea dan si Pursena, guys. Rudeus menawarkan apakah mereka mau dihakimi seperti hukuman di suku Doldia, di penjara dalam keadaan telanjang. Dengan sangat takutnya, Linnea dan Pursena meminta maaf dan berjanji akan mematuhi Rudeus.
Kemudian Rudeus menceritakan kejadian itu kepada Sylvie dan Sylvie menyarankan untuk hukuman yang ringan, yaitu mencoret-coret wajahnya dan tidak boleh menghapusnya seharian penuh. Hari-hari pun berlalu. Suatu ketika berjalanlah si Rudeus di asrama dan menemui Cliff yang sedang dibully. Si Rudeus pun menolongnya dan Cliff langsung pergi. Keesokan harinya, si Cliff menemui Rudeus dan menyuruh Rudeus mengenalkan dengan wanita kesukaannya, yaitu Elina Lise. Karena Rudeus bingung mau mengenalkannya atau tidak, akhirnya Rudeus minta saran dari Sylvie. Dan Sylvie pun menyarankan agar mempertemukan mereka berdua. Setelah itu, si Rudeus mempertemukan si Cliff dengan Elina Lise. Dan si Elina Lise pun langsung berlari ke arah Rudeus dan berbisik kalau dia tuh terkena kutukan dan tidak bisa berkomitmen dengan satu pria. Jadi dia tuh harus mengecas terus dengan pria berbeda setiap malam. Mendengar hal itu, Rudeus menyarankan si Elina Lise untuk berkata jujur kepada Cliff kalau dirinya terkena kutukan. Akhirnya si Rudeus meninggalkan mereka di dalam kelas. Lah, keesokan harinya betapa kagetnya si Rudeus bertemu dengan Cliff dan Elina Lise dan ternyata mereka berdua sudah berpacaran. Si Elina Lise berusaha menahan diri sedangkan si Cliff berkomitmen untuk menghilangkan kutukan si Elina Lise. Musim gugur pun telah tiba dan Rudeus melihat banyak sekali murid suku Doldia yang bertanding untuk merebutkan siapa bos mereka. Dengan kata lain, melamar untuk menjadi kekasihnya. Karena Silinia dan Pursena ini sangat populer, akhirnya mereka tuh mengurungkan diri guys dan menulis surat untuk Rudeus yang bertuliskan semuanya aku serahkan kepada bos. Setelah beberapa saat, datanglah orang yang ingin melamar Linia dan meminta bertarung dengan Rudeus. Sampai-sampai semua murid yang ingin melamar Linia dan Pursena itu harus mengalahkan Rudeus. Setelah itu, si Rudeus pun datang ke lapangan bersama dengan Sylvie dan betapa kagetnya Rudeus, ternyata datanglah Raja Iblis mengalahkan mereka semua yang mengantri untuk mengalahkan Rudeus. Ternyata si Raja Iblis itu tuh penasaran dengan kekuatan Rudeus. Si Raja Iblis itu datang menemui Rudeus karena mendengar cerita dari tunangannya, yaitu Ratu Iblis yang pernah memberi mata iblis kepada Rudeus. Dan nama Raja Iblis itu adalah Badigadi dan dia ingin menantang duel dengan Rudeus. Akhirnya si Rudeus menerima tantangan itu dan berduelah mereka dengan disaksikan semua murid yang ada di sana. Sebelum bertarung, berceritalah Rudeus dengan Raja Iblis itu sampai tongkat sihir Rudeus datang yang diambilkan oleh Sylvie. Dan Raja Iblis itu bercerita kalau Rudeus lebih jago dari Laplace, yaitu salah satu manusia yang memiliki daya sihir terkuat di dunia ini. Dan si Rudeus menanyakan apakah Raja Iblis kenal dengan dewa manusia. Dan Raja Iblis menjawab kalau dia tidak mengenalinya. Setelah beberapa saat, datanglah Sylvie dengan membawa tongkat sihir Rudeus. Dan sebelum mulai pertarungan, si Rudeus ini memohon untuk tidak membunuhnya karena mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Rudeus trauma karena Rudeus nyaris dibunuh oleh Orsted. Mendengar nama Orsted, Raja Iblis itu terdiam. Setelah itu, ia pun memberi usulan kepada Rudeus kalau Rudeus ini hanya boleh menyerangnya dengan sihir terkuatnya sebanyak 1 kali. Dan kalau bisa melukai Raja Iblis berarti Rudeuslah yang menang, dan kalau Raja Iblis tidak terluka sama sekali berarti Raja Iblislah yang menang. Rudeus pun menyetujui saran itu dan bersiaplah Rudeus dengan sihir terkuatnya. Dan bam, Raja Iblis pun terpotong menjadi beberapa bagian. Dan ternyata si Raja Iblis itu masih hidup guys. Dan mengakui kalau Rudeuslah pemenangnya. Setelah membuat heboh semua orang, si Sylvie menyarankan Rudeus untuk beristirahat. Dan keesokan harinya berterima kasihlah Silinia dan Pursena karena setelah insiden itu tidak ada lagi murid yang berani melamarnya. Namun tiba-tiba datanglah Raja Iblis dari atas atap dan betapa kagetnya si Rudeus, ternyata Raja Iblis itu bersekolah di Akademi Sihir Ranoa.
Hari demi hari pun berlalu. Terlihat si Silpi makin hari makin memperhatikan Rudeus. Dengan kata lain, sangat cemburu kalau ada yang mendekati Rudeus. Ratu menyarankan Silpi untuk memberanikan diri menghadapi Rudeus. Kemudian Sin pun berpindah ke Rudeus yang sedang mencari informasi sihir teleportasi. Akhirnya Silpi membawanya ke seorang murid yang meneliti sihir teleportasi. Setelah masuk ke ruangan murid itu, betapa kagetnya Rudeus melihat sosok yang dulu pernah menemani Orsted yang pernah membunuhnya. Saking traumanya Rudeus atas insiden 2 tahun lalu, Rudeus pun langsung pingsan. Setelah sadar, tiba-tiba Rudeus pun sudah di pangkuan Silpi dan melihat kalau cewek itu masih di depannya. Yah, cewek itu bernama Nanahoshi, guys. Setelah Rudeus sadar, Nanahoshi langsung bertanya kepada Rudeus apakah Rudeus mengenal 2 orang ini. Dan tulisan itu ternyata tulisan dari dunia lamanya, yaitu tulisan Jepang. Kemudian menanyakan apakah Rudeus paham dengan tulisan tersebut dan apakah dia termasuk orang dalam nama tersebut. Lantas Rudeus menjawab kalau dia tidak tahu nama-nama itu dan dia bukan termasuk di dalam keduanya. Nanahoshi pun lantas menyimpulkan kalau ternyata Rudeus termasuk orang Jepang di dunia ini. Dan Nanahoshi pun langsung lega dan menyatakan kalau dia berada di pihak Rudeus, serta menawarkan untuk bekerja sama agar kembali ke dunia asal mereka. Rudeus pun menjawab kalau dia tidak mau kembali ke dunia asalnya, karena di dunia ini dia tuh mendapatkan keluarga baru dan teman-teman baru. Nanahoshi pun menyimpulkan kalau si Rudeus berarti bereinkarnasi, sedangkan dirinya terkena teleportasi. Kemudian si Nanahoshi pun bercerita kepada Rudeus kalau dirinya terlempar ke kerajaan Asura karena telah ditabrak truk di dunia lama. Kemudian mendapat perlindungan Orsted selama 2 tahun. Nanahoshi hanya belajar bahasa di dunia ini selama 2 tahun tersebut. Dan setelah belajar bahasa, Orsted mengajaknya berkeliling dunia hanya dengan 1 tahun. Dia berkeliling dunia dengan cepat karena sihir teleportasi yang dilakukan oleh Orsted. Nanahoshi juga bercerita kalau dirinya tidak mempunyai daya sihir dan tidak bisa bertambah tua. Akhirnya Rudeus dan Nanahoshi sepakat kalau mereka bekerja sama. Si Rudeus membantu penelitian Nanahoshi terkait kepulangannya, sedangkan Nanahoshi membantu Rudeus dengan informasi yang dia punya. Setelah akhirnya mereka bersepakat bekerja sama, mereka pun lanjut berdiskusi masalah bencana ledakan mana itu. Dan Nanahoshi mengatakan kalau bencana ledakan itu terjadi karena kedatangannya di dunia ini. Mendengar itu semua, Silpi pun marah besar dan langsung menyerang Nanahoshi. Akhirnya Rudeus pun menenangkan Silpi kalau sebenarnya Nanahoshi itu adalah korban di balik ledakan mana itu, karena dipanggil paksa ke dunia ini. Akhirnya Rudeus dan Silpi pun pulang beristirahat, dan di perjalanan pulang, Silpi ini bertanya kepada Rudeus bagaimana pendapatnya tentang gadis itu. Si Rudeus pun menjawab di suatu sisi ada yang dia tidak suka, tapi di satu sisi Rudeus mempercayainya. Hari-hari pun telah berlalu. Terlihat si Silpi ini merasa sangat bingung dan takut karena tidak berani membongkar identitasnya kepada Rudeus. Nah, setelah kejadian Rudeus melawan Raja Iblis, si Rudeus ini ditakuti oleh semua siswa di sana, guys. Setelah masuk kelas, Rudeus pun berdiskusi dengan Cliff masalah kutukan, dan Rudeus pun bercerita kalau Laplace memberi kutukan ke dalam tongkat suku Spert. Akhirnya Cliff berterima kasih karena telah diberi informasi ini. Setelah Rudeus makan siang dengan Zanoba dan Raja Iblis, pergilah Rudeus ke ruangan Nanahoshi dan membantu penelitian di sana. Hari-hari pun berlalu. Setelah sekian lama, si Sol pun mengajak Rudeus nongki-nongki bareng di kafe. Setelah pulang dari nongki, ketemulah Rudeus dengan Silpi, tapi Silpi ini malah mencuekinya. Setelah sampai di asrama, si Rudeus mencari teman curhat, akan tetapi tidak ada yang memperdulikannya. Lah kok di perpustakaan malah ketemu Silpi. Dan si Silpi menjelaskan kalau dia tidak boleh berbicara dengan siapapun saat mengawal Tuan Putri. Mendengar penjelasan Silpi, akhirnya Rudeus pun lega. Hari demi hari pun berlalu dan tumbuhlah benih ragil di dalam hati Rudeus. Ya, Rudeus mencintai Silpi yang dikira Silpi itu adalah cowok.
Goblok. Akhirnya Rudeus penasaran apakah Silpi cewek atau cowok. Kemudian si Rudeus menanyakan perihal Silpi kepada Pak Jenius. Akan tetapi Pak Jenius tidak bisa membocorkan informasi karena perintah dari atasan. Si Rudeus pun bertanya kepada Pak Jenius apa jenis kelaminnya. Pak Jenius pun menjawab kalau si Silpi itu adalah laki-laki. Nah, singkat cerita, si Rudeus pun akhirnya melamun di perpustakaan. Namun tiba-tiba si Rudeus ini dikageti Silpi, sampai akhirnya mereka berdua jatuh bersama. Nah, disitulah si Rudeus tahu kalau si Silpi adalah cewek. Setelah terjatuh, si Silpi ini akhirnya lari dengan keadaan malu dan berkata kalau dirinya adalah cowok. Setelah kejadian itu, akhirnya Rudeus menyadari kalau jagoannya bisa berdiri lagi. Sama Sarah yang bahenol nggak bisa berdiri lah, kok sama Silpi yang rata malah bisa berdiri lah, tolil. Setelah kejadian itu, Silpi pun dipanggil Tuan Putri dan Tuan Putri menyarankan kepada Silpi untuk berterus terang kepada Rudeus. Silpi pun mengatakan kalau dirinya ingin sekali menikahi Rudeus dan Tuan Putri pun mengatur rencana untuk menyatukan Rudeus dan juga Silpi. Singkat cerita, dijalankanlah rencana mereka. Rencana mereka yaitu mengambil bunga es yang hanya tumbuh di hutan es. Akhirnya Silpi meminta bantuan Rudeus untuk menemaninya ke hutan es. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke hutan es. Di tengah-tengah perjalanan, Silpi meminjam tongkat Rudeus agar nantinya Rudeus ini tidak bisa menggunakan semua kekuatan sihirnya. Kemudian si Silpi mengaktifkan sihir hujan agar mereka berdua basah kuyup. Setelah rencana Silpi berjalan lancar, akhirnya Silpi dan Rudeus memasuki gua dalam keadaan basah kuyup. Melihat kejadian itu, si Rudeus ini merasa janggal terhadap tingkah laku Silpi. Setelah si Rudeus ini mengeringkan bajunya, terlihatlah si Silpi yang kedinginan karena tidak mau membuka baju. Kemudian Rudeus berbalik ke belakang dan menyuruh Silpi untuk membuka bajunya sendiri. Setelah Rudeus menunggu dan tak kunjung ada gerakan, berbaliklah si Rudeus lah, ternyata si Silpi ini tidak mau melepaskannya sendiri. Akhirnya Rudeus pun berinisiatif untuk keluar gua. Setelah itu tangan Rudeus pun ditahan Silpi dan si Silpi ini menyuruh Rudeus membuka bajunya. Akhirnya Rudeus memberanikan diri membuka baju Silpi satu demi satu dan di saat membuka baju, si Rudeus pernah mengingat kalau dulu dia juga pernah melakukan hal tersebut. Kemudian Silpi mengatakan hanya tersisa satu yang belum kamu buka. Akhirnya Rudeus membuka kacamata Silpi dan Rudeus mengenali kalau wanita yang ada di hadapannya adalah Silpi, teman kecilnya dulu. Si Silpi pun langsung memeluk Rudeus sambil menangis terharu-haru. Karena selama ini barulah dia berani mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya Silpi dan menembak Rudeus dengan Aisiteru. Silpi pun meminta Rudeus agar tidak meninggalkannya seperti dulu lagi. Rudeus pun menyatakan kalau dia juga mencintainya. Dan setelah Rudeus menidurkan Silpi, lah kok ternyata jagoannya Rudeus masih tetap loyo. Akhirnya berceritalah Rudeus keadaannya saat ini. Kalau si Rudeus menderita penyakit ini sudah dari 3 tahun lalu. Di sana Silpi pun memahaminya dan berceritalah mereka tentang masa lalunya. Setelah mereka bercerita, pulanglah mereka ke Akademi Ranoa. Setelah kejadian itu, Silpi pun menceritakan keadaan Rudeus kepada Tuan Putri Ariel. Tuan Putri pun malah mengetahuinya. Si Luke membela Rudeus dan akhirnya membantu Silpi untuk menyembuhkan penyakit Rudeus. Setelah itu, Luke pergi mengambil satu obat dan memberikan obat itu kepada Silpi. Ya, obat itu adalah obat perangsang agar si Rudeus makin sange. Mantap, men! Setelah itu, Silpi pun berpamitan dengan Tuan Putri dan ingin pergi ke markas pengecasan bersama Rudeus. Akhirnya masuklah Silpi ke kamar Rudeus. Di sana Silpi membawa anggur dan juga cemilan dan memberikan obat kuat itu kepada Rudeus. Setelah mereka berdua meminumnya dan ya terjadilah pengecasan.
Nah, di pagi hari Rudeus pun menyadari kalau dulu dia pernah membeli obat itu dan melihat kasurnya sudah ada bercak darah karena insiden pengecasan semalam. Kemudian Sylvie pun datang ke kamar lagi dan menjelaskan kepada Rudeus kalau dia tuh pergi menemui Tuan Putri dan sekalian juga berterima kasih. Kemudian Rudeus pun langsung memeluk Sylvie dan bersyukur kalau Sylvie ini tidak meninggalkannya seperti kejadian Eris dulu. Dan Rudeus juga bersyukur serta berterima kasih dengan Sylvie karena penyakitnya sudah sembuh. Setelah itu Rudeus pun mendatangi si Tuan Putri Ariel dan bersedia membantu menggulingkan kakaknya dan meminta Sylvie menjadi istrinya. Dan sebelum membantu urusan Tuan Putri, si Rudeus ini ingin menyelesaikan misinya terlebih dahulu, yaitu mencari ibunya yang hilang. Setelah Sylvie setuju menjadi istri Rudeus, Tuan Putri pun menyuruh Sylvie untuk tidak lagi menyamar menjadi Fitz dan menyuruhnya menggunakan pakaian perempuan. Mereka pun bersepakat kalau Rudeus boleh memanfaatkan nama Tuan Putri dan si Tuan Putri boleh memanfaatkan nama Rudeus. Nah, pada hari berikutnya Rudeus ini mengawali aktivitasnya dengan penuh senyuman. Entah mengapa dia begitu bersemangat dan penuh percaya diri. Ketika Cliff bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi pada pemuda itu, Rudeus pun menjawab kalau dirinya telah sembuh dari sesuatu penyakit yang selama ini membuatnya sangat terganggu. Zanoba, Cliff, dan rekan-rekan yang lainnya pun memberikan selamat atas kesembuhan Rudeus. Rudeus sendiri begitu bersyukur karena kesembuhan ini membuatnya merasa kembali menjadi manusia seutuhnya. Sesaat kemudian Rudeus datang ke tempatnya Nanahoshi guna meminta saran tentang apa yang diharapkan Nanahoshi jika dia mempunyai seorang kekasih. Nanahoshi pun kurang nyaman mendengarkan pertanyaan Rudeus yang begitu aneh. Nanahoshi pun menjawab bahwa biasanya orang yang disukai itu akan merasa cukup jika Rudeus menemani dan selalu ada di sampingnya. Belakangan ini Rudeus secara berkala mengirimkan surat kepada ayahnya. Setelah kesembuhannya ini, sebenarnya Rudeus bisa saja melanjutkan pencarian keluarganya. Akan tetapi sebelum itu dia ingin sekali melakukan hal yang sangat penting, yaitu melangsungkan pernikahannya dengan Sylvie. Tapi saat memikirkan pernikahan, Rudeus ini malah jadi bingung apa yang harus dilakukan. Karena sangat penasaran, dia langsung meminta saran kepada teman-temannya. Cliff dan Zanoba lantas menyarankan agar Rudeus membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah menjadi sangat penting karena rumah adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi jika seseorang mau menikah. Rudeus pun mengingat kalau Paul juga memiliki sebuah rumah di desa Buena setelah dia menikah. Cliff lantas melanjutkan bahwa sudah kewajiban seorang laki-laki untuk menyiapkan rumah. Rudeus pun menerima saran tersebut dan langsung ke kota untuk melihat-lihat daftar properti yang sedang dijual. Namun Rudeus jadi bingung dan tidak tahu harus membeli rumah seperti apa. Setidaknya dia tuh harus memiliki rumah yang luas dan kamarnya itu banyak. Serta yang lebih penting lagi harganya murah. Tanpa diduga, dia menemukan kriteria rumah yang diinginkan. Dan tanpa banyak berpikir, dia mengajak Zanoba dan Cliff untuk mengecek rumah besar tersebut. Mereka pun sampai di depan rumah besar dan terlihat suram. Rumah ini menjadi murah karena telah dikutuk. Rumor mengatakan bahwa saat tengah malam suka sekali muncul suara-suara aneh yang entah dari mana. Bahkan ada cerita buruk kalau penghuni rumah ini telah dibantai. Kondisi di dalam rumah terlihat begitu kotor dan cukup rusak. Tanpa membuang waktu, Rudeus, Zanoba, dan Cliff langsung memutari setiap ruangan yang ada di sana satu demi satu. Mereka pun tidak menemukan hal yang aneh di lantai 1. Demikian juga di lantai 2, semuanya tampak normal dan tidak ada anomali. Untuk lebih memastikannya, malam ini mereka bertiga berencana nginap di rumah angker itu. Ketika malam semakin larut, sebuah pintu rahasia nampak terbuka dengan sendirinya. Rudeus dan Zanoba telah tidur, sementara Cliff masih bangun. Saat Cliff merasakan ada yang tidak beres, dia tuh segera membangunkan Rudeus dan Zanoba. Semuanya pun melakukan pemeriksaan dengan teliti mulai dari lantai atas hingga lantai bawah. Sayangnya mereka masih belum menemukan suatu hal yang aneh. Tetapi saat hendak kembali ke kamar untuk memeriksa perbekalan, Rudeus dikejutkan oleh kemunculan makhluk mengerikan.
Jelas saja Rudeus sangat kaget dan menjerit kencang. Dia lantas menyerang monster tersebut dengan sihir batu tajam udaranya. Sayangnya serangan itu tidak mempan sama sekali. Zenoba pun langsung datang dan menolong Rudeus, tapi senjatanya hancur oleh serangan kuat si monster. Zenoba lantas dicabik-cabik si monster dengan begitu brutal. Ya, untungnya semua sayatan itu tidak mempan sama sekali karena Zenoba memang sangat kuat, guys. Cliff ikut membantu dengan memberikan support sihir cahaya pemurnian. Namun serangan itu tidak berguna dan pemuda itu malah kabur masuk ke dalam kamar. Setelah Rudeus mulai serius dan hendak menghancurkan monster itu dengan serangan pamungkasnya, tanpa diduga Zenoba langsung menghentikannya. Anehnya, setelah beberapa saat, monster itu terlihat berhenti menyerang dan tidak bergerak sama sekali. Zenoba pun mengajak Rudeus masuk ke dalam kamar untuk memeriksa si monster. Ternyata itu adalah sebuah benda atau lebih tepatnya adalah patung. Yang lebih mengherankan lagi, patung ini tuh bisa bergerak sendiri. Dan tentu saja hal ini tuh membuat Zenoba sangat kegirangan. Rudeus pun memuji kehebatan Zenoba karena dia mulai ahli dalam menilai patung. Rudeus pun lalu memeriksa patung itu. Jika memahami prinsip kerjanya, maka dia mungkin dapat membuat action figurnya bisa bergerak. Tentu saja hal ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Rudeus pun meminta Zenoba untuk melakukan penyisiran kembali karena mungkin saja ada patung lain yang belum ditemukan. Jika beruntung, bisa saja mereka menemukan blueprint atau rancangan patung itu. Setelah melakukan penyisiran ulang, mereka menemukan sebuah pintu rahasia pada sebuah tembok. Dan benar saja, setelah mendorong tembok itu, terlihatlah sebuah ruangan rahasia di baliknya. Mereka lantas mengecek setiap sisi ruangan dan menemukan sebuah altar tempat patung, serta buku aneh yang berisi seluruh penelitian tentang patung itu. Menurut Rudeus, patung itu adalah benda penjaga rumah. Korban yang dibantai dulu sangat viral karena dianggap sebagai penyusup. Dengan ini satu masalah sudah terselesaikan. Pada pagi harinya, Rudeus, Zenoba, dan Cliff nampak kembali ke akademi. Di tengah jalan, Zenoba memohon kepada Rudeus agar dia bisa meneliti patung yang dibawanya. Walau energi sihirnya sedikit dan kurang terampil, tapi Zenoba sangat serius dengan keinginannya itu. Sambil tersenyum, tentu saja Rudeus menyerahkan semua penelitian mengenai patung tersebut kepada Zenoba. Akan tetapi Rudeus meminta agar Zenoba menjalankan penelitiannya secara sembunyi dan hati-hati. Zenoba pun sangat senang dan berterima kasih atas kemurahan hati Rudeus. Di hari berikutnya, Rudeus mengajak Sylvie untuk melihat rumah baru mereka. Sylvie pun begitu kagum melihat rumah besar dan megah yang terhampar di hadapannya, berbeda jauh dengan sebelumnya. Saat ini di dalam rumah kondisinya benar-benar bersih dan sangat nyaman. Di sana Rudeus pun mengajak Sylvie berkeliling. Di setiap sudut rumah keduanya nampak sangat bahagia, sembari mengungkapkan harapan masing-masing serta cita-cita terbaik di masa depan. Nah, seminggu kemudian Rudeus dan Sylvie berniat mengundang dan menjamu semua teman-teman terdekat mereka ke rumah baru ini. Bisa dikatakan kalau ini adalah resepsi pernikahan Rudeus dan juga Sylvie. Keduanya pun menuliskan beberapa nama-nama penting dalam undangan tersebut. Selain itu, Sylvie sepertinya ingin membicarakan hal yang sangat penting dengan Elina Lise. Walaupun cukup penasaran, namun Rudeus berharap yang terbaik karena dia tidak pernah melihat Sylvie dan Elina Lise ngobrol berdua. Untuk mempersiapkan resepsi, pagi itu Rudeus dan Sylvie langsung pergi ke kota untuk berbelanja. Namun sebelum berbelanja bahan makanan, Sylvie ini ingin membeli sebuah jubah baru untuk Rudeus. Setelah mencoba-coba beberapa jubah, Sylvie pun memilihkan jubah baru yang tidak jauh berbeda dengan milik Rudeus sebelumnya. Jubah itu terbuat dari kulit lakirat yang berasal dari benua iblis, yang mana pakaian tersebut memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun dan juga asam. Walau jubah ini kelewat mahal, untungnya Rudeus mendapatkan diskon karena dia adalah keluarga Greirat. Sebelumnya, Luke Greirat sering berbelanja dan menjadi pelanggan setia toko ini.
Setelah membeli jubah, keduanya pun melanjutkan kegiatan berbelanja di toko lain, mulai dari perlengkapan rumah tangga, berbagai isian dalam rumah hingga bahan-bahan makanan. Keduanya nampak begitu sibuk tanpa terasa waktu sudah sore hari saja. Ketika mereka kembali ke rumah, hari resepsi pun tiba. Walau ada beberapa orang yang tidak bisa hadir, namun sebagian besar para tamu undangan telah memenuhi ruangan. Di hadapan teman-temannya, Rudeus mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam pada seluruh tamu undangan. Setelah itu, Rudeus mengumumkan bahwa dia dan Sylvie akan menikah. Tentu saja semua orang sangat senang mendengar kabar tersebut. Dan setelah mereka semua memeriahkan acara resepsi ini dengan menyantap jamuan makanan yang sudah disediakan, Putri Ariel dan rombongannya menyampaikan selamat kepada Rudeus dan juga Sylvie atas pernikahan mereka. Ariel juga memberikan cuti selama 1 tahun dan membebaskan Sylvie dari tugas pengawalan sementara. Tentu saja Sylvie sangat berterima kasih atas kemurahan hati Ariel. Penyampaian ucapan selamat pun dilanjutkan oleh Zanoba, Juliet, Linia, Pursena, serta Nana Hoshi. Cliff tampak memanjatkan doa agar hubungan Rudeus dan Sylvie langgeng selamanya. Dari lubuk hati yang terdalam, Elinalise juga mengucapkan selamat kepada Sylvie atas pernikahannya. Tapi anehnya, wanita itu langsung menangis seketika di hadapan Sylvie. Sylvie pun menduga kalau Elinalise adalah neneknya, di mana ayahnya dulu berkata kalau nenek Sylvie merupakan member partian Paul dan ayahnya Rudeus. Walau sempat membantahnya, namun Elinalise tidak bisa berkutik karena Sylvie mengungkapkan beberapa alasannya. Rudeus sendiri tidak menyangka dengan fakta ini, namun dia berpikir realistis, apalagi kalung buatan Sylvie sekilas sama dengan milik Elinalise. Dikarenakan suasana sedikit tegang, Rudeus pun meminta Elinalise beristirahat di lantai 2 sembari menenangkan diri. Ketika waktu sudah mulai senja, para tamu pun berpamitan pulang ke tempatnya masing-masing. Sylvie lantas mendatangi Elinalise untuk mengobrol secara personal di dalam sebuah kamar tertutup. Rudeus dan Cliff pun turun ke lantai bawah untuk menemui Putri Ariel. Anehnya, Putri Ariel ini tiba-tiba meminta Rudeus untuk berduel pedang melawan Luke tanpa menggunakan sihir sama sekali. Walau katanya duel ini hanyalah permainan, tapi Rudeus tidak nyaman dan tidak mengerti apa yang diinginkan Putri Ariel. Namun dia tidak bisa menolak karena Putri Ariel memohon dengan serius. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Akan tetapi, si Luke ini langsung KO seketika setelah menerima serangan pedang Rudeus yang begitu cepat. Kekalahan yang begitu telak ini benar-benar membuat Luke sangat kesal. Dia pun mengakui kekalahannya. Dan setelahnya menitipkan Sylvie sepenuhnya kepada Rudeus. Jelas saja Rudeus akan menjaga Sylvie dengan sepenuh hati. Tapi sebelum itu Rudeus ingin mendapatkan penjelasan alasan dari pertarungan ini. Di sini Putri Ariel menjelaskan kalau duel ini dilakukan hanya untuk menguji apakah Rudeus layak untuk Sylvie. Putri Ariel memiliki tanggung jawab penting sebagai anggota kerajaan Asura. Oleh karena itu, dia harus berhenti bergantung kepada Sylvie dan membiarkan Sylvie memilih jalannya sendiri. Tapi jika Rudeus tidak bisa menjaga Sylvie, maka Putri Ariel sendirilah yang akan merebut Sylvie kembali. Rudeus pun mengerti dan dia berjanji tidak akan mengecewakan Putri Ariel. Setelah itu, Putri Ariel dan rombongannya nampak berpamitan pulang dan kembali ke akademi. Di dalam rumah, Sylvie dan Elinalise turun ke bawah untuk menemui Rudeus dan juga Cliff. Di sini sudah dipastikan kalau Elinalise memang neneknya Sylvie. Beberapa alasan diungkapkan mengapa Elinalise tidak memberitahu nama aslinya kepada anaknya. Wanita itu pun memutuskan hubungan dengan anak-anaknya sampai bisa hidup mandiri. Namun perasaan Elinalise langsung tumpah begitu saja ketika dia melihat Sylvie bahagia. Cliff lantas berkata kepada Rudeus mengenai perasaannya kepada Elinalise. Anehnya si Cliff ini tidak hilang perasaan dan dia menganggap kalau Elinalise adalah wanita yang sangat bijaksana walau hatinya rapuh.
Pemuda itu pun bertekad untuk menyembuhkan kutukan Ilinalise. Seburuk apapun itu, Cliff memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan wanita yang dicintainya. Melihat keseriusan Cliff, Rudeus pun berjanji untuk membantu Cliff semaksimal mungkin. Cliff dan Ilinalise pun berpamitan pulang ketika waktu sudah petang. Setelah itu, Rudeus mengungkapkan terima kasih kepada Sylvie untuk semua kebaikan hari ini. Sylvie juga berkata demikian dan mereka memasuki rumah untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Rudeus terlihat begitu senang ketika menerima surat dari Paul. Paul mengucapkan selamat atas keberhasilan Rudeus memasuki Akademi Sihir. Dan dia sangat bangga karena Rudeus lebih mandiri dan bisa menentukan jalannya sendiri. Paul mengabarkan kalau saat ini dia ada di e-sport dan saat ini dia juga akan menuju benua Begarit bersama dengan partiannya. Begarit merupakan benua terkeras kedua setelah benua iblis. Dengan jujur, Paul menyampaikan bahwa perjalanan ke benua tersebut sangat sulit jika harus membawa anak-anak. Dan disinilah muncul usulan dari semua orang agar Aisyah dan Norn bisa dititipkan pada Rudeus. Sebenarnya Paul tak ingin mengambil keputusan ini karena dia khawatir akan kehilangan keluarganya lagi. Namun Paul cukup lega setelah bertemu dengan seseorang yang sangat bisa diandalkan untuk mengantarkan Aisyah dan Norn kepada Rudeus. Apalagi Rudeus juga mengenal orang itu dengan sangat baik. Sejujurnya, Paul ini merasa tidak enak menyerahkan semua urusan ini kepada Rudeus. Namun, dia tidak ada pilihan karena Zenith atau ibunya Rudeus ini harus segera ditemukan. Rudeus pun pulang ke rumah dengan perasaan lega. Sebagai putra sulung, dia memiliki kewajiban untuk menjalankan permintaan ayahnya. Tapi dia masih sangat penasaran mengenai siapakah sosok yang mengawal perjalanan Aisyah dan juga Norn. Rudeus lantas menemui Sylvie dan menyampaikan isi surat dari Paul. Sylvie pun tidak masalah jika kedua adik Rudeus tinggal di rumah ini. Rudeus pun senang karena keberadaannya bisa lebih berguna untuk membantu keluarganya. Dia juga tidak menyangka kalau dirinya yang dulu merupakan seorang pengangguran tak berguna kini bisa memiliki tempat untuk pulang. Bisa makan bersama orang yang sangat dicintainya merupakan kebahagiaan yang sangat tak ternilai. Nah, di hari berikutnya, Rudeus menemui Nanahoshi di ruangannya. Nanahoshi tampak bersemangat setelah berhasil menyelesaikan lingkaran sihir dalam sebulan belakangan ini. Bagi Nanahoshi, ini adalah puncak pencapaiannya selama 2 tahun. Lingkaran sihir ini berfungsi untuk memanggil barang-barang dari dunia lain. Selain itu, Nanahoshi menjamin kalau benda sihir itu tidak akan menimbulkan bencana teleportasi seperti insiden sebelumnya. Nanahoshi pun meminta Rudeus untuk mengisi lingkaran sihir di hadapannya dengan energi sihir. Tapi saat Rudeus melepaskan banyak energi sihir, tanpa diduga kertas lingkaran sihir itu mengalami macet dan terbakar sebagian. Kegagalan ini membuat Nanahoshi menghela napas panjang. Dia lantas mempersilahkan Rudeus untuk pulang. Di sini Rudeus mengerti kalau Nanahoshi sangat stres dalam menjalani penelitian, tapi dia cukup yakin kalau Nanahoshi pasti akan baik-baik saja. Namun keyakinannya ternyata salah besar, guys. Sebelum melangkahkan kakinya lebih jauh, Rudeus sangat kaget mendengar jeritan Nanahoshi di dalam ruangan penelitiannya. Tentu saja si Rudeus segera kembali untuk menolong. Nanahoshi tampak kesetanan dan menghancurkan seluruh isi ruangan. Dia meraung-raung karena sadar bahwa sulit baginya untuk kembali ke dunia asal. Walau Rudeus berhasil menenangkan Nanahoshi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memohon agar Nanahoshi tidak terlalu memaksakan diri dan segera beristirahat. Dengan bantuan Zanoba, Rudeus langsung menggendong Nanahoshi menuju UKS. Di dalam ruangan UKS, Zanoba menyadari kalau Nanahoshi melakukan penelitian lingkaran sihir karena terpaksa. Oleh karena itulah, gadis itu sangat kesal menyadari penelitiannya itu gagal. Setelah berunding dengan Sylvie, untuk sementara waktu Nanahoshi akan tinggal dan dirawat secara intens di rumahnya Rudeus. Rudeus pun meminta tolong kepada Zanoba untuk membawa Nanahoshi ke rumahnya. Hingga malam menjelang, Nanahoshi masih saja tertidur pulas karena sangat kelelahan.
Untuk berjaga-jaga, Sylvie memberikan sihir penyembuhannya. Nah, di lantai bawah, Zanoba dan Juliet, atau bisa kita panggil dengan Julie, mengungkapkan kekhawatirannya kepada Rudeus. Menurut Zanoba, raut muka Rudeus tidak ada bedanya dengan Nanahoshi. Rudeus pun berkata bahwa dia memiliki kenangan berat di masa lalu. Kala itu, Rudeus tidak berdaya dan selalu menutup dirinya layaknya Nanahoshi. Walau tidak bisa memahaminya, tapi Zanoba akan selalu membantu Rudeus dengan seluruh kekuatannya. Nah, pada esok harinya, kondisi Nanahoshi masih saja belum begitu baik. Rudeus pun jadi pasrah karena Nanahoshi tidak mau merespon apapun. Namun, Nanahoshi mengungkapkan rasa kekecewaannya ketika Rudeus hendak meninggalkannya. Gadis itu begitu kecewa karena merasa telah memecahkan semua teka-teki tentang lingkaran sihir. Dengan mengkombinasikan beberapa pola sirkuit, seharusnya akan tercipta sebuah fungsi. Tapi entah mengapa, sirkuitnya ini tidak mau tersambung sama sekali. Nanahoshi sungguh pasrah karena ini sama saja menandakan kalau dirinya mustahil bisa pulang ke rumah. Rudeus yang peduli dengan Nanahoshi langsung saja mengumpulkan teman-temannya untuk segera memeriksa lingkaran sihir buatan Nanahoshi. Semuanya pun begitu serius tapi sekaligus bingung. Namun justru disitulah muncul beberapa gagasan dan ide-ide yang sangat cemerlang. Membuat ulang sihir lingkaran sihir itu memang sangat sulit bagi Cliff. Namun Zanoba memiliki ide kalau lingkaran sihir itu pasti akan berhasil jika dibuat beberapa struktur. Zanoba telah meneliti patung yang sebelumnya ditemukan di rumah Rudeus. Cliff pun begitu kaget setelah menyadari kalau menumpuk beberapa lingkaran sihir dapat menciptakan suatu efek tertentu. Di sana Cliff memeriksa patung itu dengan seksama. Walau tidak yakin, namun Cliff percaya kalau masih ada kemungkinan masalah lingkaran sihir Nanahoshi bisa dipecahkan. Nah, pada keesokan harinya, Rudeus dan yang lain mendudukan Nanahoshi di dalam ruangan penelitiannya. Mereka lantas mengumpulkan beberapa lembar lingkaran sihir di hadapan Nanahoshi. Melihat pola lingkaran sihir di hadapannya, gadis itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia sungguh tak habis pikir mengapa ide tersebut tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Dia lantas berkolaborasi dengan Cliff hingga tercipta beberapa pola lembaran lingkaran sihir. Setelah bekerja seharian penuh, kali ini pola lingkaran sihir yang diimpikan Nanahoshi benar-benar terwujud. Rudeus pun mencoba mengaktifkannya dan tanpa diduga sebuah botol plastik keluar dari pusat lingkaran sihir tersebut. Keberhasilan ini membuat Nanahoshi benar-benar sangat senang. Setidaknya penelitian ini membuahkan hasil dan dia harus melangkah ke tahap selanjutnya. Walau tidak suka ngumpul-ngumpul, tapi Nanahoshi mengajak semuanya makan bersama. Dia sangat berterima kasih karena semua orang sudah membantunya. Nanahoshi pun mulai terbuka, apalagi orang-orang di sekitarnya ternyata sangat peduli kepadanya. Nah, ketika si Rudeus kembali ke rumah, Rudeus pun dikejutkan oleh kedatangan kedua adiknya. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, ternyata sosok yang mengawal kedua adiknya tersebut adalah Ruijerd. Dikarenakan lama tak jumpa, Rudeus pun mengobrol panjang lebar. Rudeus pun sangat berterima kasih karena Ruijerd sudah mengawal kedua adiknya. Ruijerd sendiri tidak merasa direpotkan karena melindungi anak-anak adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Di dalam hatinya, Rudeus ini tidak menyangka kalau orang yang dimaksud Paul adalah si Ruijerd. Dia pun sangat lega karena Ruijerd adalah pria yang sangat handal. Ruijerd mengisahkan tentang petualangannya hingga bertemu dengan Paul. Dan dari situlah pengawalan Aisyah dan Norn diserahkan kepadanya. Di tengah percakapan, Ruijerd menanyakan bagaimana keadaan Eris. Rudeus berkata Eris merasa tidak cocok dengan Rudeus dan pergi berpetualang sendiri. Ruijerd begitu yakin kalau Eris tidak membenci Rudeus. Eris adalah gadis yang tidak pandai berkata-kata. Jika nanti bertemu lagi dengan Eris, Ruijerd berharap Rudeus bisa ngobrol santai dengan Eris. Ruijerd pun menyampaikan bahwa besok dia harus pergi meninggalkan kediaman Rudeus. Jelas saja hal ini membuat Rudeus merasa sedih.
Keesokan paginya, Rudeus dibuat kaget karena Badigadi menghalangi jalan Ruijerd. Untungnya, Badigadi segera pergi setelah melihat Rudeus. Wajah Rudeus pun begitu tegang. Bagaimanapun juga, suku Sper dan klan iblis mempunyai histori peperangan. Ya, masih punya dendam gitulah guys. Ruijerd pun meminta Rudeus tidak cemas karena dia tidak memiliki niat untuk berduel melawan Badigadi. Setelah sarapan pagi, Ruijerd pun lantas berpamitan pergi. Aisyah berterima kasih atas segala kebaikan Ruijerd, tapi anehnya si Nor malah menangis dan ingin pergi mengikuti Ruijerd. Ruijerd pun menasihati Nor untuk selalu bergantung pada Rudeus, tapi Nor tidak mau karena Rudeus sudah berbuat jahat kepada ayahnya. Di sana Ruijerd menenangkan Nor sekali lagi dan setelah itu dia benar-benar pergi. Nah, di dalam rumah, Rudeus ini ngobrol dari hati ke hati dengan kedua adiknya. Rudeus berharap agar Aisyah dan Nor bisa hidup rukun di dalam rumah ini. Aisyah nampak sangat antusias, sementara Nor terlihat datar-datar saja. Setelah beberapa saat, Aisyah memberikan kotak titipan Paul kepada Rudeus. Di dalam terdapat surat yang isinya meminta tolong kepada Rudeus agar Aisyah dan Nor bisa bersekolah. Akan tetapi Aisyah tidak mau bersekolah, dia tuh malah bersikeras ingin merawat rumah dan juga kakaknya saja. Rudeus pun mengerti, namun Aisyah dan Nor harus mengikuti ujian sekolah. Baru setelahnya akan diputuskan mereka sekolah atau tidak. Nor sendiri tidak yakin bisa masuk sekolah karena dia merasa kurang pintar. Perdebatan pun akhirnya terjadi, di mana Aisyah merendahkan Nor karena kakaknya itu tidak ada kemauan belajar. Jelas saja hal ini membuat Nor begitu muak. Dia pun pergi begitu saja dan berjanji akan mengikuti ujian sekolah tersebut. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk sekolah. Tentu saja Rudeus tidak ada pilihan selain membiarkan Aisyah tidak sekolah sesuai dengan janjinya. Sayangnya hasil ujian Nor tidak terlalu bagus, walaupun masih dalam kategori aman. Ketika Rudeus menawarkan berbagai kelas menarik di akademi, tanpa diduga Nor mengungkapkan kalau dia ingin tinggal di asrama sekolah. Rudeus pun terkejut, tapi dia mempersilahkan Nor tinggal di asrama. Fakta ini membuat Aisyah merasa dicurigai karena dialah yang mendapatkan nilai sempurna. Aisyah tidak setuju jika Nor tinggal di asrama, apalagi sang ayah sudah mengatakan kalau semuanya harus tinggal bersama Rudeus. Aisyah pun akhirnya menangis karena merasa dianggap sebagai saudara tiri oleh Rudeus. Untungnya dia masih bisa menerima setelah Rudeus memberikan penjelasan yang begitu serius. Hari masuk sekolah pun akhirnya tiba. Rudeus memberikan banyak wejangan kepada Nor agar gadis tersebut mematuhi semua aturan yang ada di akademi. Rudeus menyampaikan pesan agar Nor belajar lebih giat dan serius. Tetapi Nor hanya menjawab iya saja. Singkat cerita, sebulan pun berlalu sejak Nor masuk sekolah. Pada suatu ketika, Nor ini tidak menjawab sapaan Rudeus dan gadis itu terlihat tidak memiliki teman sama sekali. Jelas saja hal ini membuat Rudeus sangat kepikiran. Namun Rudeus mencoba menenangkan diri setelah mengetahui kalau Nor hanya bingung mengetahui ruangan kelas tempatnya belajar. Putri Ariel pun meminta tolong kepada Luke untuk menunjukkan di mana ruangan kelas pada Nor. Nah, pada sore harinya, Rudeus ini menyidang Linnea dan Pursena atas tindakan ngawur mereka. Kedua gadis dari suku binatang itu ternyata memarahi seorang siswi baru, di mana siswi itu ternyata adalah Nor. Mereka pun sontak ketakutan setelah mengetahui kalau Nor adalah adiknya Rudeus. Walau Nor adalah adik kandungnya sendiri, Rudeus sangat menyadari kalau dia tidak begitu akrab dengan adiknya itu. Walau demikian, Rudeus akan berusaha pelan-pelan menyentuh hati adiknya itu.